Ini ketika saya cari-cari contohnya di Alkitab, sebab sebagai hamba pelayan di gereja harus bawakannya bukan perkataan saya, ya, terutama bukan perkataan tokoh-tokoh dunia, ya, tetapi terutama balik lagi firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan ceritakan tentang ini, gitu ya. Ya, jadi saya ketika periksa-periksa, saya dapat ini di Yeskiel tentang Raja Tirus. Ya, Raja Tirus, Tyre, ya, dalam bahasa Inggrisnya Tyre, itu Tyre. Ya, katanya ini kota Tyre, Tirus ini masih ada sekarang. Berapa puluh kilo dari Beirut, Lebanon. Jadi namanya memang tetap itu Tyre, ya, Tirus. Ya. Tapi di sini di Yeskiel 29 ayat 2 sampai 19 saya coba bacakan untuk saudara-saudara mengikutinya ya dari sini. Silahkan ya. Nah itu ada tulisan-tulisan silakan, dan saya garis ganti merah. Di saya nggak ada merahnya, tapi di situ ada merahnya. Coba tolong diikuti. Itu menekankan di situ ya. Yeskiel 29 ayat 2 sampai 19. Ya, ini saya beri pendahuluan dulu. Dua hal di sini ditafsirkan oleh orang. Pertama adalah memang benar Raja Tirus itu yang dinubuatkan Tuhan di sini melalui Yeskiel. Tapi yang kedua adalah bukan Raja Tirus saja itu, tapi itu adalah nubuatan tentang setan, iblis. Ya, coba saudara ikutin. Bagaimana bisa menafsirkan itu adalah iblis, ya, atau bagaimana bisa menafsirkan itu manusia saja. Ya, mari kita lihat ayat 2. Ikuti coba dari situ. Hai anak manusia, apakah kata Raja Tirus? Begini firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati. Nah ini ya, tinggi hati, kita sedang membahas tentang tinggi hati sombong. Dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah. Di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu, ya, pengetahuanmu, kehebatan berpikirmu dan sebagainya melebihi Daniel. Wah, hebat sekali ini, melebihi Daniel. Tiada rahasia yang terlindungi bagimu. Jadi segala rahasia tahu. Yang 4, dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas, perak. Kau kumpulkan dengan pendaraanmu, karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu. Ya, jadi hikmat, penuh hikmat, pandai, cerdas dan sebagainya, pengetahuan, kaya. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Balik lagi, sombong. 6, oleh karena sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Beberapa, ya, teruskan dengan halaman yang berikutnya. Yeskiel 28 ayat 7 ya. Maka sesungguhnya aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja. Dan semarangmu dinajiskan. Ayat 8, engkau diturunkan ke lubang kubur, engkau mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikamu, engkau adalah manusia bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan asing, orang asing. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya, demikian firman Tuhan Allah. Lalu datang firman Tuhan Allah, Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah ratapan mengenai Raja Tirus. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan. Engkau penuh hikmat dan maha indah. Nah ini hebat sekali. Gambar dari kesempurnaan. Siapa yang sempurna? Apakah manusia sempurna? Gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat. Apakah manusia penuh hikmat? Dan maha indah. Maha, ya. Yeskiel 28 ayat 13. Halamannya udah belum? Udah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah.
Ya, nah ini coba perhatikan. Taman Eden yaitu taman Allah penuh segala batu permata berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis biru, permata pirus, krisofat, nefrit, lazurit, batu darah, malakit. Tempat tahtanya dibuat dari emas dan disediakan tatahannya, ya bukan. Disediakan pada hari penciptaanmu. Itu batu-batuan. Saya kira saudara dan saya belum pernah mendengar cerita tentang Eden ada batu-batuan disebut ini. Batu-batuan disebutkan dekat tata Allah. Ya. Ayat 14. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus. Saudara pernah dengar kerub? Pernah dengar malaikat? Mungkin kalau orang awam tidak jelas malaikat apa, kerub apa. Ya sama-sama aja lah. Bukan, kerub itu digambarkan dalam kitab Wahyu dan sebagainya berwajah 4. Ya, bersayap, satu buat terbang, satu buat nutupin bawahnya. Ya, dua buat terbang. Ya, kerub itu makhluk malaikat yang tinggi, ya. Malaikat luar biasa dekat tahta Allah. Berjaga di Gunung Kudus Allah. Engkau katanya, ku tempatkan dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus Allah. Engkau berdandan, berjalan-jalan, berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu bercahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaan sampai terhadap kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang menjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu bercahaya. Ayat 17. Engkau sombong dengan kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ya, demi semarak itu terkenalnya. Demi terkenal. Kau musnahkan hikmatnya. Kau kulempar kepada raja-raja. Engkau kuserahkan bagi tontonan bagi matanya. Yesaya 28 ayat 18. Dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kekudusmu. Maka aku menyalakan api di tengah dan yang memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi. Ya, perhatikan ini yang aneh. Itu Tuhan dibuang ke atas bumi, ya. Dan dibakar sampai habis di hadapan semua melihatmu. Ayat 19, semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan lenyap selama-lamanya. Ya, ayat 17 tadi ya. Kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Ya, tadinya jadi bukan di bumi. Eden di mana? Kan di bumi, ya. Dan kebiarkan, ya, saudara, itu ada gambaran kejatuhan Tirus, Raja Tirus atau setan. Ya, tapi yang jelas di sini gambaran kita mendapat gambaran sementara, ya, remang-remang gitu. Kejatuhan tentang kejatuhan setan. Kalau coba kita lihat Wahyu 12 ayat 9. Ada yang bisa tolong bukakan baca. Terus kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 10. Saya bacakan ya. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ya, sama kan, identik kan dengan cerita Yeskiel itu, dilemparkan, aku lemparkan ke bumi. Ya, ayat 10. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya. Dilempar kemana katanya? Dibuang ke tempat api, ya. Ya, kita lanjut dulu supaya cepat, ya. Itu tadi tentang Raja Tirus dan mungkin setan juga, ya.